Kalau dapat cuan, itulah bonus kita ya teman-teman ya. Itulah hasil kerja keras kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya menginformasikan, ya berceritalah pengalaman pribadi saya dulu menjadi YouTuber saat pertama kali saya mengupload. Jadi saya ingin menjadi YouTuber itu yang pertama adalah tidak jauh dan tidak bukan kita tergiur dengan cuan. Jadi cuan dari YouTube itu, gajian dari YouTube itu sangat-sangat besar. Itu yang di kepala saya dulu dapati. Nah, pertama itu saya langsung bagaimana cara menguploadnya, saya bingung. Saya belajar di situ. Ya, saya buka-buka channel-channel YouTube yang ada dan akhirnya saya mendapati. Nah, disitulah saya belajar bagaimana cara menguploadnya di YouTube. Nah, setelah saya dapat diupload di YouTube, langsung ambisi saya itu sangat tinggi. Saya berambisi banget untuk menjadi YouTuber sukses dan saya yakin bisa. Ya, jadi beberapa channel saya tonton dari kuliner. Saya tonton wisata-wisata alam juga saya tonton, tentang Zoom juga saya tonton. Hampir semua itu channel beberapa tema saya tonton, teman-teman. Nah, di sini saya itu sangat ambisi banget. Saya sangat ambisi banget, lalu saya memberanikan modal yang biasanya memang untuk kuliner ataupun jalan-jalan saya budgeting ya. Jadi ada budgetnya. Nah, pada saat saya mau mulai nge-YouTube waktu itu, saya langsung frontal. Jadi sama keluarga saya ajak makan-makan, saya ngupload. Alhamdulillah penontonnya 6. Waktu itu 6. Nah, saya tidak sampai di situ. Saya pikir, oh mungkin di kuliner ini kurang. Nah, saya mencari lagi kuliner yang lain. Saya keluarkan dana lagi untuk melakukan ngupload tentang kuliner. Ya pasti malu lah. Ada malu lah pada saat mengupload ya teman-teman, tidak seperti YouTuber yang sudah biasa. Saya agak malu-malu. Tapi ambisi sangat besar. Saya mengupload kuliner lagi yang kedua tentang makan bakso. Dan penontonnya itu nggak banyak ya, maksimal 15. Subscribe-nya jangan ditanya, pastinya di bawah 20 ya teman-teman. Nah, setelah beberapa bulan saya mengupload tentang jalan-jalan. Wah, mungkin saya bukan fashionnya di kuliner. Saya ngambil tema wisata. Kita coba jalan-jalan. Nah, setelah jalan-jalan kondisinya memang saya ngupload, penontonnya bisa dibilang tidak ada ya teman-teman. Jadi cara pengambilan gambarnya itu saya juga masih malu-malu ya teman-teman. Jadi di sini yang saya masih pikirkan. Nah, setelah saya ngupload jalan-jalan, saya pikir mungkin tidak terlalu membuat penonton mencari judulnya bagaimana dan seperti apa. Akhirnya saya jalan-jalan yang kedua kalinya di tempat wisata yang berbeda. Ternyata penontonnya juga bisa dibilang di bawah 50. Ya, di bawah 50 view-nya. Akhirnya saya di situ berpikir lagi, ngupload apa lagi ya? Kuliner saya tidak laku. Di jalan-jalan juga wisata juga video saya tidak laku ya teman-teman ya. Tidak ada yang menonton booming. Nah, suatu saat itu saya berpikir saya udah putus asa saja sudahlah gitu kan. Beberapa modal saya sudah keluarkan, akhirnya saya gagal. Nah, singkat cerita itu akhirnya saya berniat dalam hati itu nge-YouTube bukan mencari cuan. Ya, jadi dari niat inilah saya timbul, saya berpikir bahwa oh iya, nge-YouTube itu bukan untuk cuan. Tapi kita hanya sekedar hobi ataupun menitipkan, mendokumentasikan video-video kita di YouTube. Itu teman-teman tujuannya. Tujuan yang selanjutnya itu saya adalah seperti itu. Jadi saya waktu itu video yang pertama ya, channel yang pertama itu saya tentang vape, nge-vape. Saya hobi, ya bukan hobi ya, maksudnya saya vapers dan saya memang mengupload tentang vape itu. Nah, pada saat saya nge-vape dan saya upload, ya ternyata viewernya cukup banyak teman-teman. Saya kaget. Padahal saya tidak ada niat untuk ke situ ya. Jadi saya hanya mendokumentasikan untuk saya nanti ke depannya kira-kira liquid apa yang enak saya gunakan sehingga saya punya rekomendasi di video saya sendiri dan saya sendiri yang nyobain. Nah, di situ ternyata malah booming ya teman-teman. Jadi
subscribe saya langsung bertambah lumayan. Ya, yang tadinya hanya 20, 30 itu dalam beberapa minggu itu langsung mencapai 200 sampai 400-an ya teman-teman, tentang nge-vape itu. Nah, di situ saya tidak langsung, besar kepala ataupun saya tidak langsung, menyombongkan diri, saya sukses di situ tuh tidak. Tapi saya tetap niat dalam hati adalah mendokumentasikan video-video saya tentang nge-vape agar saya tahu, ya agar saya tahu tujuannya adalah liquid-liquid mana yang masih enak saya gunakan. Nah, singkat cerita, ternyata video nge-vape itu cukup booming, tetapi orang tua saya tidak setuju ya teman-teman. Nah, orang tua saya tidak setuju, akhirnya YouTube saya yang pertama tentang nge-vape, minta maaf, YouTube pertama saya tentang nge-vape, itu saya delete. Channelnya saya delete semua. Ya, di situ sudah 1.100 subscribe, ya tontonnya udah 3.900-an, dikit lagi 4.000 padahal. Ya tapi memang udah takdir bicara lain ya teman-teman, orang tua tidak setuju, akhirnya saya delete lah video, semua videonya dan channelnya itu saya delete semua. Jadi tentang video yang pertama, channel yang pertama punya saya itu saya delete, semuanya saya delete. Nah, saya ini bikin yang channel kedua ya ini, eksploitasi tentang anak ya. Anak saya eksploitasi, saya mencoba, ternyata memang anak saya ini bukan jiwa YouTuber. Dan memang yang kedua ini saya kembali lagi kesalahan, yaitu ambisi banget untuk mencari cuan. Nah, setelah saya pikir-pikir, kalau saya ambisi mencari cuan kayaknya nggak akan bisa. Yang ada pusing, memikirkan kapan dimonetnya, kok 1 hari cuma sekian subscribe-nya, kok 2 hari sekian, kok 3 hari sekian, kok 1 minggu, 1 bulan, kok cuma sekian ya, penontonnya kok nggak banyak ya. Sempat putus asa, pasti putus asa. Orang yang mengejar cuan dan tidak menghasilkan yang maksimal video kita, subscribe-nya tidak tambah, view-nya tidak tambah, pasti akan putus asa, pasti akan stres. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya yang pertama itu, saya di sini menjelaskan beberapa modal untuk menjadi YouTuber pemula. Jadi ternyata YouTuber itu tidak sembarangan ya teman-teman. Memang ada yang menggunakan handphone saja dia bisa sukses. Bisa ada beberapa orang yang memang dia hanya menggunakan handphone, dipegang pakai tangan saja, dia melihat medianya, dia video, lalu dia upload, dan itu menjadi booming. Ada yang memang beberapa orang seperti itu. Tetapi ada juga yang memang membutuhkan alat yang mewah juga, baru akhirnya dia dimonet oleh YouTube. Dalam arti orang yang menontonnya puas, ya dalam eksperimen-eksperimen yang memang kita tidak bisa beli, seperti meledakkan pesawat, kereta, dan sebagainya. Nah, di sini untuk YouTuber pemula, saya memberikan informasi saja ya teman-teman. Jadi ada beberapa memang modal yang memang teman-teman harus keluarkan. Tetapi setelah saya hitung-hitung, modal-modal semua ini kayaknya nggak nyampe dari 300.000 teman-teman. Ya, tidak sampai dari 300.000. Itu sudah bisa modal yang cukup lumayan untuk teman-teman lakukan. Yang mahal itu adalah handphone. Jadi gini, modal yang pertama itu kalau menurut saya adalah, pertama adalah niat. Teman-teman jangan niatkan nge-YouTube untuk mencari cuan. Benar, jangan mencari cuan. Kita ngejar cuan gak usah, nge-YouTube aja. Anggap dokumentasi. Ya, itu modal yang pertama adalah tidak ada niat untuk mencari cuan. Modal yang kedua adalah kita untuk sedekah. Apa? Sedekah subscribe. Jadi teman-teman kan biasanya memiliki 2 channel. Satu channel akun yang memang akan kita gunakan untuk nge-YouTube, ya. Satu lagi kemungkinan akun untuk melihat beberapa YouTube yang lainnya. Nah, di sini teman-teman niatkan sedekah lah. Ketika melihat video-video yang orang lain, ya teman-teman melakukan subscribe saja. Ya, nonton entah di skip atau tidak, pokoknya nonton dan subscribe. Jadi niatkan sedekah. Di situ insya Allah akan ada balasan dari teman-teman kita juga seperti itu. Jadi niatkan dulu kita sedekah. Yang kedua itu. Lalu yang ketiga,
dan di dalam hati adalah kita niatkan, kalaupun sukses nih, kalaupun digaji oleh YouTube, kalaupun sukses dan digaji oleh YouTube, ya niatkan bantu yang tidak mampu. Insya Allah, insya Allah akan dibantu oleh Allah. Jadi teman-teman punya niat untuk melakukan tindakan kebaikan, ya, tindakan kebaikan untuk orang lain. Jadi 3 modal di dalam diri kita itu seperti itu. Nah, selanjutnya modal apa lagi yang kita mesti gunakan? Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat di atas ini, kita beli splitter audio. Ya seperti ini. Ya harga di online itu antara 5.000 sampai 15.000 teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang cocok. Ya yang harga 5.000 atau yang harganya 15.000. Jadi splitter ini mendukung beberapa handphone yang tidak bisa menggunakan clip on mic. Ya, jadi ada clip on mic yang memang tidak bisa langsung ke handphone. Jadi mau nggak mau kita menggunakan splitter ya teman-teman. Jadi modal yang ketiga, yang keempat itu, yang kelima adalah kita beli clip on mic. Jadi clip on mic itu yang menggunakan kabel, ya. Ada clip on mic yang menggunakan kabel jepit dan juga ada yang clip on mic yang pakai Bluetooth. Jadi ada 2 tipe. Kalau yang pakai Bluetooth ya jelas kita tidak menggunakan splitter audio. Tetapi kalau teman-teman menggunakan clip on mic yang pakai kabel seperti video di atas ini, nah itu wajib membeli splitter mic. Ya, jadi splitter audio teman-teman wajib membelinya untuk agar bisa digunakan. Ya, modal yang selanjutnya itu adalah tripod tangan. Jadi seperti ini juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Ya, jadi tripod tangan ya mungkin buat pegang dan sebagainya. Dan ini tripod tangan ini harganya juga murah kok. 16.000 sampai 100.000 itu ada. Tergantung teman-teman maunya seperti apa. Kalau yang ada stabilizernya jelas lebih mahal, bisa sampai jutaan ya teman-teman. Tapi kita kan bermodalkan yang kecil-kecil dulu nih. Ketika sudah sukses, disetujui oleh YouTube, baru kita berani modal yang besar. Baru berani untuk mengadakan beberapa alat yang lebih mahal. Ya. Yang selanjutnya adalah tripod yang menggunakan kaki 3. Ya. Tripod yang menggunakan kaki 3 itu teman-teman juga harus punya, minimal punya. Ya seperti yang lagi saya gunakan ini, saya menggunakan tripod kaki 3. Jadi lebih stabil, gambar tidak goyang-goyang dan sebagainya. Nah, dari sinilah modal-modal inilah yang kita gunakan untuk menjadi YouTube. Ya, jadi dengan adanya modal menggunakan uang ini kurang lebih 300.000 kita habis. Di luar itu adalah kita pakai hati modalnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nge-YouTube hanya mengejar cuan, ya nge-YouTube hanya mengejar cuan, saya yakin pasti teman-teman akan putus asa. Pasti teman-teman akan kecewa. Saya sudah nge-YouTube 1 tahun belum dimonet. Saya udah nge-YouTube 6 bulan belum dimonet. Jadi ujung-ujungnya nanti teman-teman adalah putus asa. Nah, menurut saya lebih baik adalah tujuannya untuk mendokumentasikan. Jadi mendokumentasikan semua video-video yang kita gunakan. Ya. Jangan sampai kecuan. Nah, kalau dapat cuan, itulah bonus kita ya teman-teman ya. Itulah hasil kerja keras kita. Ya, jadi kita kerja ikhlas, dapat cuan teman-teman. Jadi nge-YouTube itu jangan mengejar cuan, tapi ikhlas dulu dan niatkan untuk dokumentasi video-video kita. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Jadi menurut saya itu adalah teman-teman punya hobi apa, punya keinginan apa, punya kegiatan apa, upload aja. Upload aja. Kalau perlu yang lucu-lucu, upload aja. Gak usah mikirin penonton, gak usah mikirin ini. Tetapi ada triknya memang beberapa agar video kita itu ditonton oleh orang. Ya contoh judulnya disama-samain dengan yang YouTuber sudah besar ya teman-teman. Kita lihat judul-judulnya cocok apa tidak, dekat atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Agar ya video kita juga ditonton. Memang orang nge-YouTube itu pasti salah satunya ngejarnya di cuan. Mustahil kalau nggak mau cuan. Tetapi niat kita adalah ibadah, gitu aja teman-teman. Dan yang pesan saya adalah jangan lupa subscribe. Jadi satu akun YouTube Anda gunakan untuk sedekah ke orang lain dengan cara menonton
ataupun subscribe ya, mohon maaf. Menonton atau subscribe video teman-teman kita. Ketika sudah nonton, subscribe lah. Toh nggak bayar kok, nggak merugikan kok. Ya, jadi hitungannya adalah kita anggap aja sedekah. Insya Allah video-video kita yang lainnya juga nanti akan begitu. Saya nonton video yang lain, dari komen-komen nanti kita coba lihat. Terus dari saya nonton film apapun, itu kalau memang saya nonton biasanya saya subscribe. Jadi saya itu sedekahnya seperti itu teman-teman. Nggak butuh biaya besar ya teman-teman ya. Jadi apa adanya, kita nonton terus kita subscribe, udah selesai. Ya, jadi hitung-hitung kita menolong teman-teman kita juga. Kalaupun memang kita tidak disetujui oleh YouTube video kita, ya minimal kita sudah membantu teman kita menuju kesuksesan. Oke, itu aja video dari saya teman-teman. Jadi semoga dari sini kita belajar dari pengalaman, dan ingat, jangan lupa sedekah subscribe sesama YouTuber. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber. Mantap.